2 jam sebelum keberangkatan kapal, para penumpang dari Gapura Surya Nusantara diharuskan sudah tiba agar segera melakukan boarding tiket secara sistem barcode. Hal ini untuk memastikan bahwa tiket yang dibeli penumpang adalah resmi. Pantauan di lokasi pada Sabtu 29 Maret sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, antrean panjang di 5 baris khusus boarding tiket. Mereka antre naik kapal Sinabung untuk tujuan Indonesia bagian timur. Namun demikian, banyak pemudik kurang familiar dengan teknologi sehingga mengalami kebingungan. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim mereka Antoni Hermawan. Silakan dengan laporan Anda. Baik Tribuner, saya Tony Hermawan pada Sabtu 29 Maret 2005 telah bertugas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang mana saya telah memantau penumpang pemudik yang berada di sekitaran Gapura ya maksud saya, Surya Nusantara. Eh, yang saya amati, setiap kali penumpang akan masuk ke kapal, biasanya 2 jam sebelumnya itu melakukan yang namanya boarding ticket. Boarding ticket ini sebuah layanan yang untuk memastikan keaslian tiket ya yang dibeli oleh penumpang, kemudian penumpang lalu menjalankan melakukan embarkasi. Namun ada cukup yang lumayan menjadi sorotan saya karena banyak penumpang itu rata-rata kebingungan akan sebuah layanan sistem barcode yang apa itu untuk tiket mereka. Bahwasanya pada saat mereka antri, kemudian di depan mesin barcode yang bentuknya mirip mesin ATM untuk kita menarik uang di ATM itu, mereka kebingungan caranya melakukan scan barcode yang mereka miliki atau memencet tombol-tombol kode yang mereka miliki. Akhirnya banyak petugas yang kemudian membantu para pemudik-pemudik ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup menggelikan, terutama ibu-ibu yang mereka memesan tiket itu lebih dari satu, kemudian setelah melakukan barcode ini langsung mau pergi begitu saja, padahal dia harus menunggu biar tiketnya semuanya keluar secara bergantian. Kemudian yang saya dapatkan dari data dari Pelindo Surabaya ini, bahwasanya dari 15 Maret sampai 29 ini jumlah penumpang di Geraha Surya Nusantara ini sudah mencapai sekitar 77.000 lebih, yang mana dikerucutkan lagi penumpang Pelni dari tanggal 1 Maret sampai 29 Maret ini sudah mencapai sekitar 13.000 ya. Tujuan terbanyak yaitu pada tujuan Makassar, terus kemudian KM Labobar, dan itu tujuan Makassar juga. Sementara arus penumpang yang turun di Surabaya juga mengalami peningkatan sebanyak 46.482 penumpang telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak periode 1 sampai 29 Maret. KM Labobar dari Makassar menjadi kapal dengan jumlah penumpang terbanyak yang turun, yaitu sebanyak 3.270 penumpang pada 28 Maret. Kemudian disusul KM Dorolonda maksud saya dari Balikpapan dengan 3.141 penumpang pada 24 Maret dan 3.140 penumpang pada 20 Maret. Dari pihak Pelindo, saya tadi menyaksikan sistem keamanannya cukup ada banyak polisi yang bersiaga, kemudian juga ada dari pihak TNI, mereka mendirikan posko di depan Geraha Surya Nusantara. Kemudian juga sebelumnya saya juga berusaha mengonfirmasi kepada Ditpol Airut Polda Jatim, yang mereka juga menyisir kawasan-kawasan
maritim ya maksud saya, di wilayah Jawa Timur, mulai dari Lamongan, kemudian dari Gresik, di Kalianak, ada juga di Surabaya, Tanjung Perak yang saat ini saya melakukan peliputan, kemudian di Pasuruan, kemudian di Bondowoso, Probolinggo, dan akhirnya di Banyuwangi. Dan Pelni pun sendiri juga menerapkan sistem keamanan untuk memberikan rasa aman kepada penumpang, yang mana mereka mensiagakan petugas maupun dari pasukan TNI Angkatan Laut, yang mana mereka mengawal kapal dari lokasi keberangkatan hingga ke lokasi tujuan. Jadi misalnya kapal itu home base-nya dari Surabaya, mereka akan mengawal hingga tujuan akhir, misalkan Indonesia bagian timur, yaitu di Jayapura. Berikut laporan saya dari Surabaya, Tony Hermawan. Semoga bagi Anda yang melakukan mudik lancar dan kembali ke kota asal dengan selamat dan bertemu keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.